kan menuntut. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dewi ya. Oke, Monggo Bu, rencana yang akan dibuat. Sedangkan warna merah yaitu tanggung jawab adalah membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Begitu untuk penjelasannya, mungkin langsung disampaikan Bu Ika. Untuk di sini ada peran murid dan guru. Monggo Bu Ika. Sebagai coachnya nanti ada Bu Dewi dan coachnya saya sendiri. Kita mulai percakapan alur percakapan coach. Dimulai Bu Dewi ya. Oke, Monggo Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk dan duduk Nak. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak lama sedikit ya. Kira-kira kamu nggak apa-apa kan? Iya Bu, nggak apa-apa. Baik, akhir-akhir ini Ibu perhatikan, kamu itu terlihat tidak semangat dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira kenapa ya Nak? Saya perlu bantuan dari Ibu untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Ibu sudah bersedia membantu saya. Oh begitu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya itu masih bingung kenapa saya jadi begini Bu. Saya ingin tahu apa penyebabnya.
Coba sekarang kamu ceritakan kepada ibu. Apa yang kamu rasakan, Nak? Baik, Bu. Saya akan jujur dalam menceritakan permasalahan yang saya hadapi ini. Coba kok kamu ceritakan kepada ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Nggak usah takut ya. Saya merasa kalau saya ini nyaman, Bu, di pelajaran matematika. Jadi saya gimana gitu rasanya, Bu. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman pada pelajaran matematika? Saya merasa kalau saya itu nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya bagaimana? Kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Bisakah diperjelas, Nak? Iya, Bu, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja susah memahami isi pelajaran itu. Oke, oke. Coba kamu jelaskan ke ibu bagaimana proses pelajaran itu. Materinya sih ya baik, Bu, cuma saya aja yang kurang ngerti gimana caranya agar bisa lebih paham, kurang ngertinya gimana. Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu, Nak? Saya itu menyimak dengan sungguh-sungguh Eh, kok kamu penjelasan dari jungkir-jungkir, guru, Koma? tapi tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, bener-bener nggak ingat, Bu. Makanya nilai saya kurang bagus sih pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah nangkap ya penjelasan dari guru tersebut. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran tersebut. Saya sih cuma dengerin aja, terus paling di rumah saya lihat-lihat lagi, terus saya baca-baca lagi. Bagaimana kalau untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajarannya lain saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya kreatif pakai alat peraga, ada PPT-nya, ada videonya, jadi lebih gampang ingetnya. Kalau boleh Ibu coba untuk simpulkan nih ya, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menggunakan media pembelajaran, ya. Contohnya Ya, menayangkan video ataupun PPT. Benar begitu, Nak? ya betul Bu, seperti begitu. Soalnya dulu di pelajaran matematika saat saya kelas 7, saya lebih mudah paham karena gurunya menggunakan media pembelajaran. Kan sama-sama mata pelajaran matematika, berarti saya perlu gambar-gambar ya Bu? Kalau belajarnya sudah oke nih, berarti kamu sudah tahu ini ya penyebabnya. Kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu, sehingga ada lagi nggak yang kamu pikir, sehingga itu jadi hambatan gitu loh dalam memahami pelajaran ini. Sepertinya nggak ada yang lain Bu, baik mau menjelaskan panjang, lebar, agak lebih paham. Cuma kayaknya aja kurang ngerti gimana caranya agar lebih paham lagi. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan, Nak? Ini Bu, sebenarnya banyak yang ada di kepala saya. Tunggu, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan berdiskusi dengan Pak Guru, dengan beliau. Bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan buat jadwal dan bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik, itu akan saya konsultasikan. Itu sudah langkah-langkah yang baik ya untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan guru matematika tersebut? Saya sih biasanya akan review materi-materi pelajaran dari Pak Guru atau membuat coretan-coretan dari materi pelajaran yang tadi dipelajari. Nah, ini sangat tertarik di bagian yang kamu katakan tentang coret-coret yang kamu buat tadi. Coba jelaskan agar Ibu lebih paham.
yang Anda maksud itu apa, Nak? Iya Bu, saya suka gambar-gambar. Dengan gambar-gambar akan memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind mapping ya? Main mapping, apa itu Bu? Kalau Ibu dengar nih dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan ya materi satu dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Mungkin contohnya seperti ini ya. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu memahami pelajaran? Iya Bu, dengan menggunakan ini saya akan lebih memahami pelajaran di kelas. Nah, dari diskusi kita hari ini nih, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Nak? Iya Bu, saya akan menghubungi Pak Guru dan membuat janji untuk konsultasi. Saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Pak Guru di rumah dan menggunakan metode mind mapping yang Ibu contohkan tadi. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai. Dari diskusi kita hari ini nih, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini, Nak? Bu, saya akan menemui Pak Guru setelah pulang sekolah nanti, membuat janji untuk bertemu. Baik, berikutnya siapa nih yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan sahabat saya, Bu. Namanya Dewi, untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya yang akan membantu saya mereview pelajaran Pak Guru sebelum saya membuat mind mapping. Pintar, good job. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sama-sama, Nak. Semangat ya. Semangat, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya Untuk materi selanjutnya kan Mbak Ika, supervisi iya. tadi. eh, Oke. untuk selanjutnya berarti kita
ke percakapan tentang supervisi untuk antara guru dengan guru. Ya, silakan Mbak Ika. Oke, untuk alur percakapan coaching tentang supervisi, sebagai coach-nya adalah saya, Bu Ika, dan coaching-nya Bu Dewi. Dimulai dari saya, Bu Dewi. Ya, Mbak Ika dulu ya, kemudian saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Tadi katanya mau cerita ke saya. Coba bagaimana? Cerita dong. Iya, gini loh Bu. Kemarin kan saya sudah disupervisi nih oleh Bapak pengawas. Nah, setelah disupervisi, saya kena teguran nih Bu dari pengawas. Kenapa pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks? Padahal kan saya mengajar tentang pengamatan ekosistem lingkungan kelas, Bu. Lalu Bapak pengawas bilang langsung pada kepala sekolah. Sehingga saya itu ditegur langsung, Bu, oleh Bapak kepala sekolah. Nah gitu Bu Ika, mungkin Ibu bisa membantu saya mencari solusinya. Berarti Bu sebenarnya pembelajaran sudah bagus, sudah potensial sekali dan sudah luar biasa dalam mengajarkan juga menggunakan sumber daya sekolah sebagai acuan lainnya. Apakah mengajar itu yang kemarin Ibu lakukan sudah mengacu pada kurikulum? Jelas sudah lah Bu, sudah sesuai. Cuman saya menggunakan lingkungan di luar kelas. Tapi Bapak pengawas bilang, loh kenapa tidak pakai buku teks? Padahal saya menggunakan kurikulum yang sudah sesuai. Ternyata Bapak pengawas tetap nggak mau Bu, tetap harus ada sumber buku teks tentang pelajaran. Itu Bu Ika, solusinya gimana ya Bu? Oh, sebelumnya kira-kira kita diskusi hari ini kita mencari solusi yang kira-kira diinginkan Bu Dewi. Harapan dari diskusi ini yang Ibu inginkan bagaimana? Saya inginnya sih Bu mencari solusi untuk menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa cara mengajar saya ini sudah benar. Cuman memang saya akui terkadang saya menggunakan beberapa media di luar buku teks. Karena mungkin saya beranggapan bahwa anak-anak terlalu bosan Bu kalau saya harus selalu melihat buku teks. Sehingga saya mau memodifikasi cara mengajarnya. Kadang-kadang juga sih saya menggunakan video, mengajak anak-anak keluar mengamati lingkungan. Kemudian anak-anak sendiri ketika di lingkungan itu, mereka jadi tidak terlalu dominan pada buku, Bu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi gimana nih caranya supaya saya menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Bu? Begitu ya. Jadi yang diharapkan nanti sama Bu Dewi ini bisa menemukan solusi dari masalah Ibu. Nah, jadi Bu Dewi ketika belajar apakah sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa? Sudah Bu Ika, mulai dari praktek pembelajaran RPP, media, hanya kebetulan pada saat itu saya sedang menggunakan PowerPoint, lalu anak-anak mengamati di luar kelas. Lalu saya merespon pertanyaan dan jawaban siswa, cuman memang pada saat itu tidak memegang buku teks. Seperti itu, Bu. Padahal kalau saya lihat sudah bagus ya, Ibu sudah memanfaatkan semuanya, lingkungan, lalu Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks, itu ada kendala apa enggak Bu? Kalau tanpa buku teks? Saat kemarin sih sebetulnya nggak ada kendala, Bu. Bahkan sebelumnya saya tuh mengajar itu malamnya sudah saya siapkan segala sesuatunya. Saya cari berbagai bahan acuan. Saya membuat media pembelajaran untuk disampaikan ke murid saya. Juga saya bahkan merangkum dari berbagai buku, Bu. Lalu saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Maksudnya supaya menarik untuk anak-anak begitu, Bu. Sudah sangat luar biasa loh Bu. Terus lalu hasilnya belajarnya anak-anak bagaimana Bu?
Dari pembelajarannya sih anak-anak bahkan jadi termotivasi nih Bu, karena setelah mengamati di luar kelas, anak-anak itu saya suruh kembali menulis apa saja hasil temuan mereka, kemudian menempelkannya di tembok kelas. Nah, jadi di tembok itu sudah dibuat pohon literasi Bu, sehingga maksud saya, siswa lain itu juga bisa melihat hasil pengamatan kelompok lain, bahkan saatnya jam istirahat pun banyak anak-anak ibu yang dari kelas lain eee, melihat pohon literasi tersebut. Jadi intinya hasil anak-anak ini intinya menarik terus jadi lebih baik secara terus-menerus gitu Bu ya? Perasaan anak-anak juga menjadi semangat Bu, jelas anak-anak itu lebih suka jadi secara tidak langsung kompetensi sosial, emosionalnya juga keluar tuh dari pembelajaran seperti itu Bu Ika. Oke, nanti kira-kira Bu Dewi nanti menyampaikan kepada kepala sekolah gimana? Mungkin bisa kita sebutkan dalam diskusi ini cara menyampaikan kepada kepala sekolah nanti. Mungkin saya akan datang Bu atau menghadap Bapak Kepala Sekolah. Coba saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media, lalu sumber belajar yang lainnya. Lalu sepertinya Bapak pengawas saat itu tidak memahami Bu RPP saya. Mungkin karena beliaunya ya memang salah saya sih Bu tidak menyerahkannya begitu. Kemudian RPP yang sudah Hmm, tidak tidak beliaunya tidak melihat untuk sumber belajarnya gitu Bu. oke, nanti mungkin itu bisa Ibu jelaskan kronologisnya bagaimana kepada kepala sekolah. Semua tahapan itu sudah bagus yang sudah Bu Dewi lakukan. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap Bapak kepala sekolah? Mungkin secepatnya ya Bu Ika, saya sudah nggak tahan nih, nggak enak soalnya loh sampai seperti itu, gitu Bu Ika. Oke, jadi kira-kira Bu Dewi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan Ibu sekarang? Ya Bu, saya sudah tahu harus melakukan apa. Pertama nanti saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah Kurikulum dulu. Lalu sama-sama menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Dan saya juga akan mungkin menyampaikan Bu, gimana sih cara kerja saya kemarin, terus cara mengajar saya kepada Kepala Sekolah. Itu nanti hasil belajarnya jangan lupa dilampirkan juga Bu sebagai penunjuk bahwa pembelajaran sumber belajar itu akan meningkatkan prestasi siswa juga. Iya, betul Bu. Saya sudah persiapkan segala sesuatunya. Ibu tadi kan sudah menyampaikan permasalahannya dari segala sesuatu yang sudah dikembangkan. Kira-kira komitmen yang akan Ibu bangun untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun, kira-kira apa Bu? Jadi gini Bu, sebetulnya saya ingin dukungan dari teman sejawat nih, dari rekan sejawat. Sekaligus juga saya ingin meluruskan kepada teman-teman mengenai permasalahan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Terus saya juga butuh motivasi Bu bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan nanti kepada pengawas. Jadi intinya Bu, dalam diskusi ini saya hanya butuh dukungan moral dan juga motivasi dari rekan sejawat. Oke, semangat Bu. Semoga nanti saat menyampaikan kepada kepala sekolah berhasil dan juga hasilnya baik dan semua permasalahan jadi selesai. Ibu tidak ada lagi ganjalan. Semangat. Iya, terima kasih ya Bu, udah dimotivasi, sudah membuat saya lebih plong jadinya dengan diskusi ini. Makasih ya Bu Ika. Sama-sama Bu Dewi. Ya. Selanjutnya